Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya beserta teman-teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Debbie Kurnia. Selanjutnya ada Leliana. Selanjutnya ada Arista. Dan yang terakhir, Elin Fauzia. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai pencemaran serta baku mutu lingkungan hidup. Pencemaran dan lingkungan hidup. A. Arti pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kekerasan lingkungan hidup. B. Bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup. Istilah pencemaran atau polusi digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka. 1. Pencemaran air. Air dibutuhkan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan di laut, lalu menguap ke atmosfer, kemudian terbentuk awan, lalu turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi atau tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya. Begitulah kasarnya suatu daur hidrologi terjadi. Entah dimulai dari mana dan ujungnya di mana, tidak seorang pun mengetahuinya. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemaran udara seperti pembakaran batu bara, bahan bakar minyak, dan pembakaran lainnya yang mempunyai limbah yang berupa partikulat, aerosan, debu, abu terbang, kabut, asap, dan celaga. Selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan pengamplasan, pemulasan, dan pengolahan atau grinding, penumbukan dan pengacuran benda keras, pengolahan biji logam, dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran, pembukaan lahan, dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat. 3. Mengenai kebisingan. Dapat kita simpulkan bahwa kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan. Suara dari alat musik di kafe, diskotik, dan organ tunggal yang sangat bising sering sekali tidak dianggap mengganggu oleh seseorang atau orang-orang khusus. Sumber media dan jarak turut memenuhi tingkat kebisingan. Suara dari sumber melalui media akan mencapai telinga secara langsung atau tidak langsung. Adapun dampak bising pada manusia secara langsung antara lain, yang pertama, mengganggu konsentrasi berpikir dan mengambil keputusan. Yang kedua, mengganggu pembicaraan. Dan yang terakhir, gelisah dan cepat lelah. 4. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pencemaran tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi. Baiklah, saya Arista Pakaya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perusakan lingkungan hidup. Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya. Dengan rusaknya lingkungan, mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya, atau mendekati kepunahan, bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia.
Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan kerusakan yang disebabkan oleh alam, kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia, seperti tanah longsor dan banjir. Itu terjadi karena lingkungan hutan atau tanaman yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia, serta disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari air, udara, maupun tanah. Selanjutnya yaitu keberadaan baku mutu lingkungan hidup. Gangguan terhadap ekologi diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan. Kemampuan lingkungan atau daya tenggang ekosistem lingkungan tersebut dikenal dengan istilah daya dukung lingkungan. Adapun untuk batas-batas daya dukung kemampuan lingkungannya disebut dengan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas merupakan batas tertinggi atau maksimum dan terendah atau minimum dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi memengaruhi mutu lingkungan hidup. Bentuk-bentuk baku mutu lingkungan hidup. Bentuk-bentuk baku mutu lingkungan hidup ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, baku mutu limbah, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara, dan baku tingkat kebisingan. Baku mutu limbah. Untuk menentukan tolak ukur apakah limbah dari suatu industri atau pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, digunakannya 2 sistem baku mutu limbah ini, yakni menetapkan suatu influence standar, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada saat limbah tersebut ditentukan, yaitu ketika limbah meninggalkan pabrik industri. Menetapkan ketentuan tentang standar yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan yang pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain. Yang kedua, baku mutu air. Baku mutu air ini ditetapkan berdasarkan kegunaan air tersebut bagi kepentingan kesehatan rumah tangga, perikanan, peternakan, pertanian, dan perindustrian air. Pada sumber air ini terbagi menjadi 4 kelas. Ini kelas pertama yang diperuntukannya digunakan untuk baku mutu air minum. Yang kedua, air yang diperuntukkan digunakan untuk prasarana sarana rekreasi dan pembudidayaan ikan tawar, peternakan, mengakhiri tanaman, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 3 air yang diperuntukannya digunakan untuk pembudidayaan air, peternakan, mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang persyaratannya mutiara sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 4 air yang diperuntukannya digunakan untuk mengairi pertanaman atau diperuntukkan untuk memberi syarat ke mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Baku mutu air laut ini ditetapkan berdasarkan kawasan pariwisata, kawasan budidaya biota laut, kawasan taman laut, dan konversi. Baku mutu air laut ini dan kriteria baku yang kerusakan laut ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan masukan dari menteri lainnya dan pimpinan lembaga non-kementerian terkait lainnya. Adapun untuk status mutu laut ditetapkan berdasarkan investigasi penelitian data mutu laut air laut dan kondisi tingkat kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut. Buku mutu udara. Perlindunganmu mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas tingkat kebisingan, dan indeks standar pencemaran udara. Baku mutu udara ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup sebagai batas maksimum untuk udara ambien untuk mencegah pencemaran terjadinya udara dan baku mutu udara ambien nasional. Ini dapat ditinjau kembali setelah 5 tahun. Lalu yang terakhir, baku mutu tingkat kebisingan. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Setiap penanggung-jawaban usaha atau kegiatan wajib menaati baku tingkat kebisingan yang telah disyaratkan
Kemudian memasang alat pencegah terjadinya kebisingan dan menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian ini dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi yang dipandang perlu. Selanjutnya, penyusunan baku mutu lingkungan hidup. Dalam menetapkan baku mutu lingkungan hidup digunakan berbagai teknis pendekatan yang merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa langkah hubungan. Dengan hal ini, Gunawan Suratmo menguraikannya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dari penggunaan sumber daya atau media andian yang harus dilindungi. 2. Merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan dari berbagai informasi ilmiah. 3. Merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria. 4. Merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke dalam lingkungan yang akan menghasilkan kualitas baku mutu ambien yang telah ditetapkan. Terakhir, membantu program pemantauan dan pengumpulan berbagai informasi untuk menyempurnakan atau memperbaiki data yang telah digunakan dalam langkah-langkah sebelumnya. Juga berfungsi sebagai umpan balik untuk menilai apakah objektivitas yang telah ditetapkan dapat dicapai. Selanjutnya, materi terakhir yaitu hubungan baku mutu lingkungan hidup. Hubungan baku mutu lingkungan hidup dengan akses pencemar membaya atau polluter pays dengan adanya sistem pembukuan atau standarisasi pada lingkungan dengan mudah dapat diketahui kondisi-kondisi apa yang terjadi pada ekosistem, baik secara teknis maupun gejala-gejala fakta yang dialami oleh lingkungan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan garis dasar lingkungan berupa kemampuan kondisi karakteristik dan segala corak lingkungan yang diketahui sebelumnya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.